Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi ya terkait bagaimana cara mencetak pin ya. Ini nanti teman-teman pinnya ya itu mungkin harus dicetak ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak harus dicetak juga ya teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau mencetak pin ya silahkan ya, nanti mungkin dibuat bukti ya bahwa teman-teman sudah mendapatkan pin. Atau mungkin bagi teman-teman yang tidak mau mencetak, itu teman-teman nanti bisa disimpan saja ya. Jadi nanti pinnya itu disimpan bisa dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk foto. Nah, nanti teman-teman juga harus melihat ya, proses pengajuan pinnya itu masih menunggu atau sudah terbit. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan, Pak kapan sih pin itu akan terbit ya, terus berapa lama pin itu di-approve ya atau disetujui oleh admin. Nah, di sini nanti teman-teman yang perlu diingat adalah PIN itu sifatnya sangat rahasia ya teman-teman ya. Jadi jangan diberitahu kemana-mana ya. Jadi disimpan saja ya, mungkin bisa dikirim ke bapaknya atau ibunya ya, bahwa teman-teman sudah melakukan pengajuan PIN. Nanti jika sudah mendapat PIN, teman-teman bisa menyimpannya nanti sehingga digunakan untuk melakukan pendaftaran. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman, bagaimana cara mencetak PIN ya, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan saja teman-teman ya. Jadi yang mungkin hari ini masih banyak trouble ya, itu baik dari kecamatan yang tidak muncul ataupun ada kendala-kendala teknis ya. Dari sini nanti kita akan membahas terkait bagaimana cara mencetak PIN. Yang perlu diingat ya teman-teman ya, bahwa untuk jadwal pengambilan PIN itu masih lama ya teman-teman ya, yaitu mulai 19 April sampai dengan 31 Mei ya. Jadi teman-teman jangan terburu-buru ya, siapkan saja berkas yang perlu disiapkan dalam pengajuan PIN. Oke, yang pertama teman-teman, untuk kita akan melihat dan mencetak PIN ya. Jadi yang pertama teman-teman silahkan ya kunjungi laman ppdbjatim.net ya. Nanti silahkan sama ya teman-teman, untuk mencetak PIN itu sama dengan kita pengajuan PIN ya. Jadi kita akan melihat apakah PIN kita itu sudah terbit atau belum. Caranya sama teman-teman, kunjungi saja ya di laman ppdbjatim.net, setelah itu pilih pra pendaftaran ya. Ini kita menggunakan tampilan desktop ya teman-teman, atau kita menggunakan laptop atau PC ya. Mungkin bagi teman-teman nanti yang menggunakan HP ya, caranya sama, cuma biasanya ada menu yang berbeda ya. Biasanya ada di garis 3, itu nanti baru muncul menu yang seperti ini. Oke ya. Pertama buka ppdbjatim.net, berikutnya pilih pra pendaftaran ya. Setelah pilih pra pendaftaran, teman-teman bisa pilih ambil PIN ya. Berikutnya, nah ini tergantung teman-teman ya. Teman-teman itu di lulusan Jatim tahun sebelumnya atau lulusan luar Jatim. Nanti teman-teman kita beri contoh yang lulusan Jatim 2021 ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini yang perlu diwaspadai ya teman-teman ya. Artinya teman-teman dalam memasukkan nomor pokok sekolah nasional itu harus benar ya teman-teman. Kalau misalkan tidak paham ya, teman-teman bisa tanyakan saja ke sekolahnya ya. Terutama untuk login ini banyak sekali kendalanya ya. Kalau kita lihat mungkin ada kesalahan NISN ya, ada kesalahan NPSN. Nah, yang sering itu adalah kesalahan di tanggal lahir. Nah, ini teman-teman harus mewaspadai ya. Jadi pastikan data Anda ini bersumber dari dapodik sekolah. Jadi teman-teman nanti ketika nggak bisa login, teman-teman bisa koordinasi dengan sekolahnya masing-masing ya. Apakah datanya sudah betul apa belum. Biasanya yang sering itu di tanggal lahir itu biasanya banyak yang berbeda ya. Nanti silahkan di cross check. Jika teman-teman bisa mencentang captcha ya, captcha dicentang, setelah itu teman-teman bisa klik login. Nah, ini yang perlu diwaspadai teman-teman ya, itu adalah di sini ya. Di sini ada perhatian ya, bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi perlombaan. Nah, ini dimohon untuk melakukan proses pengambilan PIN paling lambat tanggal 1 Mei 2021. Nah, ini kenapa kok seperti ini teman-teman ya, karena tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 itu sudah mulai proses pendaftaran ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin daftar di tahap 1 ya, bagi teman-teman yang ingin daftar di tahap 1, lah itu harus sudah mengambil PIN paling lambat tanggal 1 Mei 2021. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah dimasukkan semua datanya, silahkan klik login. Nah, ini ya, ini bagi teman-teman yang tadi yang proses pengajuan PIN ya. Jadi ketika teman-teman
skemanya berubah ya teman-teman ya. Jadi sudah memasukkan identitas kakak, setelah itu sudah mengupload kakaknya ya, setelah itu sudah menentukan titik koordinat rumahnya ya, sudah menyentang pernyataan, setelah itu terakhir ya teman-teman menyelesaikan proses pengajuan PIN. Nah, ini teman-teman yang sudah melakukan proses pengajuan PIN. Nah, di sini statusnya berhasil ya, jadi berhasil menyimpan data akan diverifikasi. Dan ini siapa yang memverifikasi ya? Yang memverifikasi adalah sekolah SMA atau SMK negeri terdekat ya. Jadi yang misalkan wilayah Surabaya misalkan, itu biasanya teman-teman yang mengajukan PIN itu akan masuk di sekolah-sekolah terdekatnya. Jadi yang melakukan verifikasi itu adalah sekolah SMA atau SMK negeri ya. Tetapi teman-teman kadang ada juga yang keluar dari daerahnya ya, biasanya kemana-mana itu bisa saja terjadi. Jadi tidak tentu yang melakukan verifikasi itu di sekolah terdekatnya ya. Seperti ini teman-teman ya, ini status verifikasi pengajuan PIN ya. Jadi teman-teman yang seperti ini, jadi statusnya dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Nah, ini teman-teman harus menunggu ya. Nah, Pak, ini berapa lama sih menunggu menunggu PIN itu terbit ya. Nah, di sini teman-teman ada 2-3 hari, tetapi di lapangan teman-teman ya, itu ada yang sehari langsung dapat juga ada. Nah, itu kembali lagi teman-teman ya, itu tergantung dari tim verifikasi dari sekolahnya masing-masing. Artinya sekolah masing-masing sekolah SMA atau SMK negeri ya. Jadi bukan SMP-nya yang melakukan verifikasi, itu adalah SMA atau SMK-nya ya. Ingat ya, ini bukan sekolah SMA atau SMK yang dituju ya, itu biasanya PIN itu masuk pengajuannya itu ke sekolah terdekatnya. Tapi ada juga biasanya yang keluar jauh, jadi teman-teman tidak tahu ini nanti yang memverifikasi itu dari sekolah mana ya, seperti itu ya. Bisa dibayangkan teman-teman ya, jadi untuk lamanya PIN itu tergantung dari tim verifikasi ya, bisa ada yang sehari ya, mungkin ada yang 1 jam, 2 jam itu sudah di-approve. Nah, itu kemungkinan di sekolahnya itu yang masuk pengajuan PIN sedikit, sehingga dia ketika ada pengajuan PIN dia langsung di-approve. Ya, biasanya ada juga yang sekolah yang masuk banyak ya, jadi dia yang mengajukan PIN banyak, sehingga operatornya mungkin sedikit, nah sehingga proses verifikasi PIN-nya itu lama, sehingga teman-teman proses terbitnya PIN itu lama ya. Jadi nanti yang masih seperti ini silahkan ditunggu ya, ditunggu terus dicek secara berkala ya, mungkin tidak perlu 5 menit 10 menit dicek ya, mungkin 1 jam 2 jam atau mungkin nanti sore ya, atau besok dicek lagi ya. Semoga saja PIN-nya cepat keluar. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, berikutnya ini bagi teman-teman yang PIN-nya sudah selesai, artinya PIN ini sudah muncul. Ingat ya, PIN ini harus dijaga kerahasiaannya ya, karena PIN ini sangat rahasia. Ini nanti karena digunakan untuk proses pendaftaran. Nah, teman-teman kalau proses pengambilan PIN ini sudah selesai, nah ini artinya teman-teman sudah memiliki PIN. Lah, PIN ini bisa digunakan untuk semua jalur pendaftaran. Nah, ingat ya, jadi PIN ini digunakan untuk semua proses pendaftaran. Jadi teman-teman bisa ikut di jalur misalkan afirmasi ya, jalur prestasi nilai akademik, jalur zonasi, itu PIN-nya tetap sama yang digunakan. Tapi ingat ya, PIN itu hanya bisa digunakan ketika teman-teman belum diterima di satu tahap atau di satu jalur ya. Kalau misalkan sudah diterima di satu jalur atau di satu tahap ya, teman-teman PIN ini tidak bisa digunakan ya, karena sudah diterima. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, berikutnya teman-teman, kalau sudah muncul seperti ini ya, proses pengambilan PIN selesai. Ini artinya PIN teman-teman sudah terbit. Nah, proses pengajuan PIN Anda berarti sudah diterima ya. Ketika diverifikasi berarti semua berkasnya sudah memenuhi syarat ya, sehingga apa? Sehingga selamat, pengambilan PIN telah berhasil dilaksanakan. Ini artinya teman-teman sudah mendapatkan PIN. Nah, berikutnya yang terpenting teman-teman, PIN-nya ini jangan sampai istilahnya diberitahukan kemana-mana ya, cukup disimpan saja. Nah, nanti bagaimana cara menyimpannya? Oke, yang pertama nanti teman-teman kita gunakan browsernya adalah Google Chrome ya teman-teman ya. Kita memakai Google Chrome ya nanti untuk proses cetak PIN. Nah, proses cetak PIN ini nanti kita simpan dulu ke dalam bentuk PDF ya teman-teman ya. Jadi tidak langsung kita cetak, tapi kita simpan dulu dalam bentuk PDF. Nah, PDF-nya itu nanti sehingga bisa sewaktu-waktu ya, bisa dibuka di HP, bisa dibuka di komputer, atau mungkin PDF-nya itu nanti bisa dicetak dalam bentuk print out. Ya, bisa dipahami ya.
Oke, PIN-nya berada di sini ya teman-teman ya. Di sini nanti yang ditampilkan adalah nama, NISN sama PIN. Nah, ini PIN-nya ya, nanti di bagian sini. Ya. Nah, berikutnya bagaimana cara mencetaknya ya? Cara mencetaknya ini kita menggunakan browser Google Chrome ya, teman-teman. Nanti bisa diklik kanan saja ya, teman-teman ya. Jadi yang menggunakan laptop, ini kita versinya menggunakan laptop ya, teman-teman ya. Nanti bagaimana Pak ketika tidak menggunakan laptop? Kalau tidak menggunakan laptop, ini silahkan di screenshot saja. Di screenshot ya, di tangkapan layar, terus ini disimpan di galeri. Ingat ya, jangan dihapus sebelum selesai semua pendaftaran sampai daftar ulang ya. Biasanya nanti PIN ini biasanya ada sekolah yang menanyakan mana PIN-nya ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang tidak mencetak atau tidak menyimpan dalam bentuk PDF ya, bisa di screenshot atau di foto ya. Ini di screenshot, disimpan ya, lebih aman, bisa dikirim misalkan yang bapak ibunya punya WA ya. Dikirim saja ke bapak ibunya sehingga nanti ketika teman-teman itu lupa ya, orang tuanya masih menyimpan PIN-nya. Ya. Ingat ya, PIN ini sangat penting ya, karena PIN ini nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran. Ketika teman-teman tidak memiliki PIN ya, teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk mencetak ini kita menggunakan browser Google Chrome ya, ini menggunakan laptop. Teman-teman nanti ketika ada informasi seperti ini ya, proses pengambilan PIN selesai, teman-teman bisa klik kanan ya. Ini dicatatkan PIN ya, klik kanan dan pilih print. Ini ya, klik kanan, pilih print. Berikutnya teman-teman, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ingat ya, ini di laptop kita menggunakan Google Chrome. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita akan menyimpan dalam bentuk PDF teman-teman ya. Di destination, ini dipilih save as PDF. Ini dipilih PDF. Terus berikutnya yang perlu diperhatikan adalah paper size. Ini atau bahasanya itu ukuran kertasnya ya. Ukuran kertasnya silahkan dipilih A4 saja. Ukuran kertas A4. Terus berikutnya yang dipilih adalah option. Optionnya header and footer ini dicentang. Kalau yang di bawahnya ini tidak usah dicentang, tidak apa-apa. Oke ya. Jadi ini cara menyimpan. Jadi PIN-nya kita simpan dalam bentuk PDF ya, sehingga nanti PIN ini bisa dicetak sewaktu-waktu dan juga bisa dilihat sewaktu-waktu. Jadi teman-teman tidak perlu login ya, untuk melihat PIN tidak perlu login, tidak perlu melihat di BPDB Jatim. Nanti teman-teman sudah menyimpan dalam bentuk PDF. Oke ya. Kalau semua ini sudah diperhatikan, teman-teman tinggal klik save. Ini ya. Dicentang, kita pilih save. Setelah dipilih save, teman-teman silahkan disimpan ya. Ini disimpan boleh ya di folder mana saja ya. Misalkan di dokumen ya, atau mungkin di drive-nya itu silahkan ya. Ini kita kasih contoh, misalkan kita nyimpannya seperti ini. Terus ini letak foldernya teman-teman ya. Kita taruh di komputer, ini letak foldernya. Terus ini adalah kita kasih nama. Jadi kita bukti PIN. Terus teman-teman nanti ini file name-nya ini silahkan ditulisi, misalkan bukti PIN, nah, kasih aja namanya ya, kasih aja namanya sendiri, sehingga nanti teman-teman bisa paham bahwa itu adalah PIN dengan nama tersebut. Kayak kalau semuanya sudah dipilih dipilih drive-nya ya, jadi drive-nya sudah dipilih, disimpan, dimasukkan ke dalam foldernya ya, namanya sudah diisi, teman-teman bisa klik tombol save. Ya, setelah klik tombol save teman-teman, lah itu silahkan dilihat di mana tadi PIN-nya disimpan, misalkan di dokumen atau di mana. Oke ya, jadi cukup simpel teman-teman untuk mencetak PIN sehingga PIN-nya itu bisa disimpan dalam bentuk PDF. Nanti kita kasih contoh, teman-teman bisa cek aja di sini ya, misalkan kita kasih di sini ya. Nah contohnya ini, jadi ini nanti PIN-nya kita simpan dalam bentuk PDF. Nah PIN-nya ini bisa dibuka sewaktu-waktu ya. Nah, misalkan dibuka, nah ini PDF-nya. Nah, ini bisa dicetak ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicetak dalam bentuk printout, atau mungkin teman-teman kalau tidak mau mencetak dalam bentuk printout, teman-teman sudah memiliki PIN-nya dalam bentuk PDF. Nah, ini bisa dikirim ke mungkin orang tuanya, sehingga ketika teman-teman menghapus ya, jadi orang tuanya masih memiliki PIN dalam bentuk PDF. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Terus untuk teman-teman yang tidak menggunakan komputer bisa di screenshot saja untuk PIN-nya ya. PIN-nya disimpan, dirahasiakan, taruh di istilahnya galeri Anda dan jangan dihapus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga bisa dipahami. Teman-teman nanti yang kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar.
Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di video-video kita berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.